الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات، حفظكم الله ورعاكم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali pada pagi yang penuh berkah ini, di hari yang mulia, di hari Jumat yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan Sayyidul Ayyam, induknya para hari di dalam pekanan, di dalam sepekan yang kita lewati. Induknya hari yang ada di dalam satu pekan, dan ini merupakan hari yang baik untuk kita dan hari yang indah untuk kita bersama kaum muslimin, karena di hari ini banyak kebaikan, banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya, diisi dengan amal saleh dan ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi yang penuh berkah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala pemahaman dengan pemahaman yang benar dan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita berharap di hari kiamat kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda alaihi salatu wassalam, dan kita diberikan pula taufik oleh Allah di dunia ini untuk bisa meniru dan mencontoh seluruh amal kebaikan yang telah disyariatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, berpandu kepada cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan di atas dasar kita berharap Allah Azza wa Jalla menerima dan menjadikannya amal kebaikan di sisinya nanti di hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwata fid din, hafizakumullah. Kembali pagi ini kita akan membahas seputar tanggung jawab dan hak-hak yang mesti ditunaikan oleh masing-masing pasangan suami istri. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas secara singkat di antara bentuk husnus suhbah. Yang pertama adalah kita memiliki wajah yang ceria dan berucap dengan ucapan yang indah kepada pasangan kita, baik istri kepada suami maupun suami kepada istri. Yang kedua adalah duduk bersama keluarga kita, istri kita, anak kita untuk ngobrol bersama, berbincang-bincang, ya, mendengarkan hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan urusan rumah tangga tentunya dan urusan pendidikan anaknya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum. Kemudian yang ketiga adalah ayatazayyan wa yatajammal laha. Kita berpenampilan indah dan berpenampilan elegan, menawan di depan pasangan kita. Tidak mesti nilai dan harganya mahal, namun yang kita pakai adalah bersih, mencontohkan dan melambangkan kebaikan dan kesopanan yang dipandu oleh agama kita. Kemudian yang keempat adalah kita bahas yang mesti diberikan hak masing-masing pasangan adalah al-mawaddah warahmah, dan itu merupakan bagian daripada husnus suhbah kita, al-mu'asyar bil ma'ruf dengan pasangan kita. Kemudian kita ayusallim alaiha idza dakhal bait,
mengucapkan salam kepada pasangan kita. Kalau kita masuk ke rumah kita, ya ketuk pintu kemudian masuk dengan mengucapkan salam untuk keluarga kita di rumah. Ini juga merupakan syiar Islam yang mesti kita hidupkan bersama, yang mesti kita jadikan sebagai lambang kehidupan kita bersama keluarga kita. Kemudian ayahtarim ahlaha, di mana kita seorang suami harus menghargai dan menghormati keluarga pasangan kita. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana istri kita menginginkan kita untuk berdampingan dengannya sebagai pendamping dan sahabat serta teman baginya. Namun di satu saat, di sisi yang lain atau di saat yang sama, di samping dia mencintai kita dan dia juga tidak ingin kehilangan keluarganya, maka jangan berikan pilihan yang berat kepada pasangan kita dengan mengatakan pilih saya atau keluargamu. Jika ada hal-hal yang mesti diselesaikan bersama, selesaikan. Namun jangan sampai memberikan pilihan yang berat kepada pasangan kita untuk menjadikan pilihannya itu sama sekali itu akan memberatkannya. Maka sebagai seorang suami harus faham bahwa sesungguhnya pernikahan bukan hanya menikah antara dua pasangan, namun akan saling berinteraksi dua keluarga besar, dan keluarga istri merupakan bagian dari kehidupan kita, dan kita pun menginginkan sebagaimana istri kita menghormati keluarganya, begitu juga kita menginginkan pasangan kita, sebagaimana istri menginginkan kita untuk menghargai suaminya, atau kita menginginkan istri kita untuk menghargai keluarga kita, begitupun sebaliknya. Oleh itu, ini mesti kita jaga di antara hubungan kehidupan rumah tangga. Terkadang retaknya kehidupan rumah tangga disebabkan tanpa adanya saling menghormati atau kita kurang menghargai dari sisi keluarga istri kita. Kemudian yang berikutnya adalah ayyar'aha idza maridat. Kita memberikan perhatian, menjaga, merawat, mengobati pasangan kita jika sakit. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau tidak hadir bersama Nabi dan para sahabat di perang Badar diakibatkan Ruqayyah, istri beliau binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalami sakit, dalam kondisi sakit. Maka Nabi alaihi salatu wasallam katakan, akim ma'aha, hendaklah engkau duduk tinggal bersama istrimu. Artinya disuruh oleh Nabi alaihi wasallam untuk merawatnya, untuk menjaganya. Ini pentingnya untuk kita memperhatikan bahwa jika istri kita sakit, jangan cuek, jangan tidak mau ingin meringankan bebannya. Namun kita berikhtiar untuk menjaganya, bahkan mencarikan obat untuknya, dan mungkin kita akan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati pasangan kita. Kemudian ayu sa'idaha idza kanat maridah aw fi ma saqula 'alaiha aw 'inda al-haml aw 'inda al-wad'. Membantu istri kita kalau sakit, meringankan seperti yang kita sampaikan tadi, kemudian meringankan beban yang berat baginya ketika hamil atau ketika dia melahirkan. Ini saat-saat seorang wanita atau istri sulit di dalam mengerjakan pekerjaannya. Maka disitulah hadir sebagai seorang suami untuk meringankan pekerjaan dan membantu istri di dalam menyelesaikan urusannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam sebuah kitab Al-Mustadrak, Nabi SAW mengatakan, ar-rahimuna yarhamahumullahu irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Ar-rahimun itu orang-orang yang penuh kasih sayang, itu adalah orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, maka niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit sana, itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki perhatian, tidak mengambil bagian dari
hal tersebut, maka ini akan menjadi retaknya hubungan rumah tangga. Ya, ketika kita sakit, kita minta dirawat dan kita minta dimasakkan makanan yang enak dan lezat sesuai dengan keinginan kita. Namun ketika giliran istri kita kurang enak badan, maka kita tidak peduli dan ini akan berujung kepada perpecahan dan mungkin saja akan mengantarkan kepada perceraian. Maka masing-masing dari kita harus memahami bagaimana kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam dan bagaimana aplikasinya. Sebagaimana di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dijelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan sebagaimana Nabi mengerjakan pekerjaan rumahnya dalam rangka meringankan pekerjaan istrinya. Kalau kita lihat rumah Nabi alaihi wasallam tidak terlalu besar atau tidak luas seperti luasnya rumah orang hari ini. Dalam ukuran yang sangat kecil, ya, terdiri cuma dari satu kamar, kemudian ruangan tamu, kemudian dapur. Namun di situ Nabi alaihissalam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yafri thawbah, mencuci bajunya, wa yahlibu syatah, dan dia memerah susu hewan ternaknya, wa yakhdimu nafsah, dan dia berkhidmat untuk dirinya sendiri. Apa yang bisa dilakukan maka dia lakukan. Tidak serta-merta perintah itu keluar dari lisannya. Dalam rumah yang kecil, yang tidak terlalu besar seperti rumah kita hari ini, Nabi alaihissalam, ya, sekiranya dia sudah selesai dikerjakan oleh istrinya, istrinya tentu sanggup membersihkan, merapikan, menyiapkan segala hal. Tentu Aisyah dan istri-istri lain sudah sanggup melakukan itu. Namun Nabi alaihissalam, disinilah contoh tauladan yang beliau berikan kepada kita, yaitu memberikan, membantu, menolong istrinya di dalam pekerjaan rumah tersebut. Nah, lalu kemudian dalam ungkapan yang lain kita dapatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnati ahli. Beliau di dalam kehidupan rumah tangganya adalah orang yang berkhidmat kepada keluarganya. Jika salat sudah tiba maka dia keluar untuk melaksanakan salat. Di rumah dia tidak hanya memerintah. Ini teladan dari Nabi, di rumah itu tidak hanya memerintah. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Ini dalam rangka meringankan beban istri. Meringankan tugas yang berat bagi istri kita. Nah, Nabi alaihissalam dia berkhidmat untuk dirinya, melakukan apa yang bisa dilakukan. Dan tidak hanya sekedar memberikan beban perintah kepada pasangannya. Lalu berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, ini yang akan kita pelajari bersama pagi ini, ayasbiru 'alaiha wa ya'fu anha wa yura'i ma fiha min janibil qusuril fitri, yaitu bersabar terhadap kekurangan pasangan kita dan memaafkannya jika terjadi kesalahan, serta memperhatikan sisi-sisi kekurangan secara fitrah yang ada pada diri pasangan kita. Ini dalam sebuah hadis Nabi telah menjelaskan kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa sesungguhnya perempuan itu, kata Nabi alaihissalam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ketika dia melihat sesuatu maka hendaklah dia berbicara, atau dengan cara yang baik, atau lebih baik dia diam. Wastausu bin nisa, aku wasiatkan kepada kalian perempuan-perempuan, kepada perempuan-perempuan aku wasiatkan kepada kalian, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa anna a'waja syai'in fid dila' a'lahu, yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atasnya. Jika engkau luruskannya, maka dia engkau patahkannya. Jika engkau tinggalkannya, maka dia akan terus bengkok. Maka di ujung hadis itu Nabi mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, aku wasiatkan kepada kalian agar berlaku baik, berperilaku indah kepada para wanita. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu diluruskan, namun dengan cara lemah lembut.
kekurangan yang ada pada istri kita itu adalah kekurangan yang mesti kita perbaiki. Namun perbaikilah dengan cara yang lembut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengomentari hadis ini kaum muslimin. Kata beliau, wa fil hadisi ramzun ila taqwimi birifqin. Di dalam hadis tersebut ada sebuah tanda cara untuk memperbaiki dan meluruskan kekurangan istri kita dengan cara yang lembut. Bihaitsu la yubalighu fihi fayaksur. Jangan terlalu semangat untuk memperbaiki atau jangan terlalu patah untuk memperbaikinya, jangan terlalu kuat sehingga dia akan patah. Wala yatrukuhu fayastamiru ala iwajih. Dan jangan biarkan kebengkokan itu sampai terus bengkok semakin buruk. Wa ila hadza, kata beliau, asyara al-Bukhari fil bab. Dalam hal ini Al-Imam Bukhari mengisyaratkan tentang hal ini. Artinya bahwa memperbaiki pasangan kita dengan cara lemah lembut itu adalah tuntutan syariat. Jangan biarkan dia bengkok sampai bengkok dan tidak bisa diperbaiki, sampai dia perilakunya buruk, dan jangan sampai kita semakin semangat untuk memperbaiki, kita perbaiki dengan semangat yang dahsyat namun salah sehingga akan mematahkan. Ini juga tidak baik. Artinya kita perlu seni. Seni di sinilah ilmu kaum muslimin. Di sinilah pentingnya ilmu kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa hukum dasar wanita itu adalah dia lemah. Dan hukum dasar wanita itu dia memang bengkok. Maka kita harus tahu bagaimana cara meluruskan kebengkokan tersebut. Dan ada sebuah ungkapan dari Imam Ahmad ketika anak beliau menikah. Dia memberikan nasihat dengan ungkapan yang indah. Kata beliau, wahai Ananda, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Hal ini adalah rahasia kecantikan wanita. Di kecantikan wanita itu berada pada kebengkokannya. Seperti apa itu maksudnya? Yaitu ketika seorang wanita yang selalu mendahulukan perasaan di dalam menimbang sesuatu, maka tentu ini terdapat keindahan di dalamnya. Namun kita sebagai laki-laki yang selalu menggunakan akal, yang terkadang itu tanpa kita ikutkan dengan rasa, maka ini juga tidak baik. Maka kata beliau, sesungguhnya rahasia kecantikan wanita itu adalah pada kebengkokannya. Dan rahasia daya tariknya bukan aib baginya. Jadi cantiknya wanita, indahnya wanita berada pada kebengkokan yang ada pada dirinya itu. Bukanlah sebagai aib, kata beliau. Sebagaimana alis ini kelihatan cantik ketika dia bengkok. Dan sebagaimana sitar hijab yang ada di jendela rumah kita atau sitar rumah kita itu, kalau dia lurus tidak indah. Tapi keindahan akan terlihat ketika kita lihat ada sedikit lekukan-lekukan yang itu menandakan kebengkokan dan itu membawa keindahan pada sitar tersebut. Nah, disinilah kata beliau, ketika dia bersalah jangan membebaninya dengan beban yang berat sekali karena ingin meluruskan bengkoknya. Karena hal itu akan mematahkan dan patah pula perceraian dengannya. Karena hal itu akan mematahkan dan itu akan membuat hubungan pasangan tidak baik. Namun kata beliau, jangan pula engkau biarkan kesalahannya sehingga bertambah kebengkokannya. Kesalahan istri mesti diluruskan. Kekhilafan beliau mesti ditegur. Tapi cara menegur itu tidak membuat dia membekas pada dirinya. Inilah kelembutan tadi. Inilah seni tadi. Jangan sampai engkau nanti menyesal karena istrimu tidak mau mendengarkanmu lagi. Oleh itu, berbuatlah kepadanya dengan sikap pertengahan, kata beliau. Bersikaplah kepada pasangannya dengan sikap yang baik dan tidak berlebihan dan juga tidak terlalu longgar. Oleh itu, di dalam menghadapi kekurangan istri kita maka dibutuhkan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah
dan bergaullah kalian dengan pasangan kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukainya pada diri mereka, fa asa an taqrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka mungkin kalian tidak menyukai sesuatu yang ada pada dirinya, bersabarlah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada dirinya banyak kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Di dalam ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata beliau, dikarenakan parasnya, artinya ketika kalian tidak menyukai pasangan kalian dikarenakan perangainya atau paras wajahnya, namun bukan karena istri bukan bersifat berlaku nusyuz atau berbuat keji, tapi mungkin ada dari sikap istri kita yang tidak kita sukai, atau mungkin karena paras wajahnya dan lain sebagainya, bukan karena nusyuz atau berbuat curang. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, dianjurkan bagi suami untuk bersabar menanggung kekurangan tersebut. Mudah-mudahan dalam hal itu Allah akan mendatangkan rezeki berupa anak-anak yang saleh yang diperoleh dari pasangan tersebut. Di sinilah kesabaran. Di balik kesabaran itu ada keindahan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan pula, mudah-mudahan kesabaran kalian dengan tetap menahan mereka di dalam ikatan suami istri, ikatan pernikahan, sementara kalian tidak menyukainya, akan menjadi kebaikan yang banyak bagi kalian di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini. Si suami mengasihi atau menaruh iba kepada istri yang tidak disukainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya berupa anak dan istri tersebut, dan pada anak itu ada kebaikan yang banyak. Lihatlah tafsir Ibnu Katsir, artinya bahwa ketika kita mengarungi kehidupan rumah tangga, ada saja kekurangan-kekurangan pada pasangan kita masing-masing. Karena istri kita bukanlah orang yang sempurna, sebagaimana kita bukanlah orang yang sempurna. Istri kita memiliki banyak kekurangan, pun kita juga demikian. Maka kesabaran adalah senjata utama agar ikatan rumah tangga itu akan tetap terjaga. Kesabaran akan menjadi kunci keberlangsungan kehidupan rumah tangga tersebut. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, la yafraku mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, di sini suami kepada istri, jika dia tidak suka dengan perangainya, dengan akhlaknya, tidak ridha dengan perilakunya, dengan tabiatnya, maka lihatlah sisi yang lain yang banyak kebaikan yang ada pada istri kita. Jangan fokus kepada kekurangannya, jangan fokus kepada tabiat buruknya, tapi ingatlah kebaikan-kebaikan yang ada pada dia, sehingga itu yang akan membuat kita bertahan, dan sehingga itu pula yang akan membuat ikatan rumah tangga itu bisa berlangsung dengan lama. Namun ketika masing-masing dari pasangan akan mendahulukan ego dan emosi, maka ini akan menjadikan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, hadis ini menunjukkan larangan untuk membenci pasangan kita. Sepantasnya bagi seorang suami tidak membenci istrinya. Karena bila ia mendapatkan pada istrinya satu tabiat, satu perangai yang tidak dia sukai, maka lihatlah akhlak kelebihan yang ada pada istrinya yang lain. Misal istrinya tidak baik perilakunya, kan tetapi ia mungkin memiliki sifat yang lembut atau penyayang atau berkhidmat kepada suaminya, maka bersabarlah dan terus perbaiki kekurangannya dengan cara yang baik, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mintalah kepada Allah agar Allah perbaiki dan tunjukkan kepadanya hidayah. Dengan demikian insyaallah kita bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga kita. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Oleh itu, kita sekali lagi di dalam berinteraksi dengan pasangan kita, sekali lagi mari kita berusaha untuk
bersabar atas kekurangannya dan memaafkan atas kesalahannya, serta melihat sisi-sisi kekurangan secara fitrah yang Allah berikan pada dirinya. Kata para ulama, fayambaghi lirrajuli ay yura'i hadzal qusur. Adalah seorang laki-laki untuk memperhatikan sisi kekurangan ini. Wa yaghuddu taraf an ba'di akhta'iz zauj. Dan agar dia menutup mata dari sisi kekurangan-kekurangan atau kesalahan istrinya. Illam yakun fi ikhlal bi syar'illah, jika kekurangan dan kekhilafan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa la takhidh hadzal qusur mubarriran lit-ta'ni fi syakhsiyatil mar'ah. Jangan sampai ini menjadi alasan kita untuk membuli pasangan kita, untuk merendahkan dan melecehkannya. Wal intiqas min qadriha fi kulli anin wa hin, atau untuk mengurangi dan mencela pasangan kita dari waktu ke waktu. Bal yaj'al hadzal hadits dawaan, dan mari kita jadikan hadis ini sebagai obat li'ilaji ay mushkilati zawjiyah, untuk mengobati dan mengatasi segala bentuk permasalahan rumah tangga dan pasangan. Walidzalik yatawaqqa'u az-zawjul taqsir min az-zawjah. Oleh itu kita akan sadar bahwa ada kekurangan pada pasangan kita. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bersama-sama sebagaimana yang dipesankan Allah dan Rasulnya untuk merenungi hadis ini, ya, syariat ini, agar kita bisa menahan diri dan tidak menjadikan hubungan itu pecah. Karena kata para ulama mengatakan pecahnya tulang rusuk adalah dengan mentalaknya. Ya, pecahnya tulang rusuk adalah dengan cara mentalaknya. Kasruhat talaqah, ya, pecahnya tulang rusuk itu adalah dengan cara menceraikannya. Bukankah ikatan pernikahan itu merupakan ikatan yang suci yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, ya, bahwa ketika dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan banyak contoh, yang salah satunya seperti hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan akhlaknya. Walam aram ra'atan qad khairan fid din min Zainab. Ini dalam permasalahan hubungan pasangan, sehingga istri kita perlu untuk dipuji, perlu untuk disanjung, perlu untuk disebutkan, ya, perlu untuk kita menjadikan kebanggaan dalam hati kita, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, ya, di dalam banyak ungkapan beliau. Kemudian sebagaimana Zubair bin Awam menutup mata dari kekurangan pasangannya, seperti Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Asma radhiyallahu taala anha qalat kuntu a'jin wa lam akun akhbis wa kana yakhbizu li jarat min al-ansar wa kunna niswatu sidqin. Ini beliau disebutkan bahwa istrinya sedikit ada kekurangan, namun disinilah Zubair bin Awam tetap berlaku baik kepada pasangannya. Di antara bentuk yang mesti kita berikan kepada pasangan kita ketika kita menginginkan husnul suhbah, al-mu'asyarah bil ma'ruf, adalah ayasunaha wa yahfaduha wa yaj'alaha tash'uru bil amani ma'ah. Ya, jadi tugas yang mulia bagi seorang suami untuk dipenuhi hak seorang istri adalah menjaganya, melindunginya, dan supaya istri kita merasa aman berdampingan hidup bersamanya. Ini hak seorang istri kepada suami. Di mana dia mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari segala bentuk sesuatu yang akan melecehkan dan menyakitkan dia, merusak agamanya, merusak jiwanya, merusak harta dan kehormatannya. Ini tugas kita, menghadirkan itu semua. Di mana ketika seorang istri merasa terlindungi dan terjaga dengan keberadaan kita sebagai suami, jangan hadirkan keresahan dan ketakutan, rasa takut di dalam hati seorang istri bersama kita. Maka hadirnya kita, dia merasakan betapa manfaat dan betapa agungnya kebesaran Allah
yang Allah berikan kepadanya. Dia rasakan kehadiran kita membawa penjagaan dan perlindungan untuk dia. Maka itu kita sebagai seorang suami, dalam hal ini kalau tabiat pekerjaan kita adalah keluar pagi pulang sore, maka kita sebagai kepala rumah tangga, para suami, ayakhtar al-makan al-aman atau al-amin. Mencari tempat yang aman, mencari tempat yang jauh dari gangguan-gangguan. Ini adalah tugas kita, hak kita. Maka di dalam konsep memilih tempat tinggal ini penting. Sebagaimana para ulama jelaskan, konsepnya adalah al-jaru qabla ad-dar. Konsep dalam memilih rumah tempat tinggal itu, hendaklah kita selalu memilih rumah yang mana tetangga-tetangganya baik. Makanya kata para ulama, sebelum kita menentukan tempat tinggal, maka tentukanlah, lihatlah dulu siapa yang akan menjadi tetangga-tetangga kita di sekeliling kita. Lihat. Kalau orang-orang yang Masya Allah menjaga agama Allah dengan baik dan menjaga syariat ini, maka ini adalah poin yang harus kita jadikan untuk menjadikan pilihan. Kemudian rumah kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan masjid. Ini akan membantu kita untuk mudah mendidik dan menjaga keluarga kita. Apalagi rumah yang dekat dengan rumah Allah akan sangat indah. Kita akan bisa terjaga salat kita di rumah Allah, dan kita akan bisa menikmati keindahan-keindahan orang-orang yang datang ke rumah Allah, melihat orang-orang yurku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pertama, carilah tempat, ini kaidah pertama, carilah tempat yang baik dengan memperhatikan tetangga. Yang kedua, carilah tempat yang dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghantarkan keluarganya ke kota Mekah, istrinya dan anaknya Ismail, Hajar, maka Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam memilihkan tempat yang dekat dengan rumah Allah, yang mana tempat itu tidak ada penghuni, tidak ada orang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tempat yang tandus. Namun Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya ke tempat yang dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, agar tujuannya, kata Ibrahim, liyuqimus shalah, agar mereka termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Ini penting. Cari tempat dengan tetangga-tetangga yang baik. Kedua, tempat yang dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhilah tempat-tempat yang al-mutawahish, atau tempat yang tidak aman, tempat yang ngeri. Kalau kita tinggalkan anak dan istri kita di rumah, misalnya ketika kita kerja, rasanya kurang aman. Di depan laki-laki, di kiri laki-laki, dan banyak sekali orang-orang yang kita dari sisi kehidupan kita takut melihatnya. Maka ini tentu tidak aman untuk kita tinggalkan anak dan istri kita. Maka sekali lagi, hadirkan tempat yang baik untuk keluarga kita, agar istri kita merasakan kenyamanan bersama kita. Kemudian di antara hak istri kita yang mesti kita tunaikan, wa alaihi ayyamna'aha min kulli anwa'il fasad min ikhtilatin bin nisa'il fasiqat. Hendaklah kita melarang istri kita, dan hak seorang istri yang mesti kita tunaikan adalah seorang suami harus melarang istrinya untuk bergaul dengan wanita-wanita yang tidak baik, wanita-wanita yang fasik, yang jauh dari syariat. Kalau berpakaian itu adalah pakaian yang tidak secara syar'i misalnya, atau kehidupannya dia tidak menjaga agama Allah Azza wa Jalla, maka nasihatkan istri kita agar bergaul dengan wanita-wanita yang semangat di dalam agama Allah, yang semangat menutup aurat, yang semangat di dalam menjalankan kebaikan. Itu hak istri yang mesti tunaikan. Makanya ketika seorang suami tidak memperdulikan dalam hak ini, maka akibatnya buruk. Fatal akibatnya. Fatal. Maka jangan disalahkan ketika seorang istri meminta sesuatu yang di luar kesanggupan kita, barangkali itu adalah hasil pergaulan secara umum dengan teman-temannya. Minta barang-barang ini, minta barang itu, model pakaian ini dan terusnya. Kalau bicara pakaian maka model. Kalau tidak model ini dia tidak mau pakai, ini bahaya.
Ini bahaya. Maka kita sebagai kepala rumah tangga untuk dari awal untuk mewanti-wanti jangan sampai mereka ini bergaul dengan wanita-wanita yang tidak baik. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan ya, bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau dalam hadis yang lain, al mar'u ala dini khalilihi, seseorang akan berada pada tabiat dan kebiasaan sahabatnya. Maka Nabi mengatakan falyanzur ahadakum may yukhalil, hendaklah kalian lihat siapa yang bisa dijadikan teman dekat dalam kehidupan ini. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat, di antara hak yang mesti kita tunaikan bahwa lisan kita harus berucap, kita harus menegur, memberikan peringatan segala bentuk kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan yang ada yang ditimbulkan pada pasangan kita, di antaranya bergaul dengan wanita-wanita fasik, ini tidak dibenarkan. Kemudian begitu juga wa alaihi ayyamna'aha min mutala'atil qasasil fajirah wal majallatil khali'a wal aflamil majinah. Maka di antara hak istri yang mesti kita tunaikan adalah kita melarangnya untuk mendengarkan cerita-cerita yang fujur, cerita-cerita yang tidak baik, cerita-cerita yang keji, dan majalah-majalah yang penuh dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, dan atau film-film yang buruk, film-film yang tidak baik. Maka ini tidak dibolehkan kepada istri kita untuk menontonnya. Maka suami harus mengingatkan, karena itu akan buruk efeknya dalam kehidupan rumah tangga kita. Sekali lagi, ini harus kita tegakkan dalam rumah tangga kita sebagai bentuk hak bagi istri yang harus kita luruskan dan kita tunaikan. Kemudian wa alaihi ayyamna'aha minadh-dhahab ila duril malahi. Kita ingatkan jangan sampai istri kita pergi ke tempat-tempat yang seperti kedai-kedai atau tempat-tempat permainan yang akan melalaikan. Ya, maka ini perlu kita ingatkan. Wa alaihi ayyamna'aha min sama' aghanil fuhshil wal khana. Ya, pergi ke tempat-tempat khamar dan kemudian ke tempat-tempat buruk dan mendengarkan musik. Ya, jangan sampai ini dibiarkan, karena ini akan membawakan keburukan, menghadirkan keburukan kepada kita. Kemudian wa alaihi ayyamna'aha min at-tabarrus was-sufur. Juga melarang pasangannya untuk bertabarrus dengan cara pola pakaian jahiliyah. Kata Nabi SAW, ya, orang-orang yang berpakaian namun hakikatnya tidak berpakaian itu banyak di zaman ini, dan itu merupakan tanda di akhir zaman. Dia berpakaian namun pakaian itu tidak menunjukkan kepribadian seorang wanita muslimah. Ya, bukankah dalam Islam, ya, di dalam agama kita telah dijelaskan oleh para ulama kita, minimal ada 3 syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama adalah pakaian itu tidak membentuk lekukan tubuhnya. Pakaian itu tidak membentuk lekukan tubuhnya. Ini yang pertama. Belilah pakaian yang longgar, yang menutupi aurat, bukan membungkus tubuhnya dengan membentuk lekukan-lekukannya. Yang kedua adalah carilah baju yang menutupi seluruh tubuh. Artinya bahwa baju, terkadang dia bajunya dalam, namun ada pola baju itu yang membuka. Baik dari sisi mungkin dari bawah ataupun dari samping dan seterusnya. Maka carilah baju yang menutupi tubuh kita dengan cara yang sempurna dan tidak menutupi dengan pola membentuk lekuk-lekuk tubuh kita. Kemudian carilah baju juga yang sifatnya tebal, tidak transparan. Ini ada jenis-jenis baju yang bahan-bahan yang membuka, menunjukkan daripada tubuhnya karena tipisnya bahan baju tersebut. Maka carilah baju itu dengan 3 syarat tadi, yang tebal, ya, tidak transparan, yang kedua menutupi tubuhnya, tidak ada belahan dan bukaannya, kemudian carilah baju yang longgar, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, pola ini harus kita ingatkan. Dan ketika beli baju pasangan kita yang ingatkan. Kemudian tidak as-sufur, ya, sama, tidak dia membuka, ya,
yang bajunya bagus namun jilbab tidak dipakai. Dalam pembahasan kita sebelumnya, jilbab itu bukanlah pilihan tetapi tanggung jawab. Tugas dari Allah Azza wa Jalla. Berjilbab itu bukanlah pilihan. Oh, saya belum siap ini Ustaz. Hati saya belum saya hijabi. Yang saya hijab dulu hati saya dulu. Bukan itu. Tubuh kita yang harus dihijab. Ya, hati kita harus dibersihkan. Bersihkan dari kesombongan, bersihkan dari keangkuhan, bersihkan dari segala was-was hati kita. Allah tidak menyuruh untuk menghijabi hati kita. Kan sering sekali banyak syubhat dalam kehidupan kita. Apalah gunanya ya, hati kotor dan walaupun dia berjilbab. Apalah gunanya hati tidak bersih kalau dia pakai berjilbab. Ini logika ini salah. Argumen ini salah. Jangan digandengkan antara hati yang sombong dengan jilbab. Masing-masing punya tanggung jawab. Kalau dia telah berjilbab dengan baik dan secara syar'i, namun ada perilakunya yang salah, itu bukan jilbabnya yang disalahkan. Tapi itu adalah bagian dari kekurangan yang harus diperbaiki. Jangan jilbabnya yang menjadi dikorbankan. Jangan jilbab yang menjadi disalahkan. Ini seringkali dalam kehidupan masyarakat. Apalah gunanya bajunya baju besar, gamis, dengan jilbab yang dalam, ditutup, bahkan mungkin pakai niqab dan seterusnya, tapi orangnya judes. Ini tidak boleh kita sandingkan antara kalimat ini. Kalimat atau mungkin ucapan yang agak kasar itu kesalahan dia dan dosanya yang harus ditanggung olehnya kalau dia tidak bertaubat dan harus diperbaiki. Syariat jilbab, pakaian syar'i tidak boleh dijadikan sebagai kambing hitam kalau bahasa kita ini, atau bentuk yang disalahkan. Kalau bahasa ini keluar, maka kapan kita akan pakai jilbab? Kalau menunggu hati bersih, kalau menunggu hati kita bening. Kita ini manusia yang salah dan penuh khilaf. Manusia ini yang banyak kekurangan. Maka lakukanlah semua hal itu. Sama juga ketika iman itu di dada. Nah, ini juga syubhat. Iman itu di dada. Apalah gunanya kalau dia pakai jilbab kalau dadanya kotor? Ya. Atau penampilan syariat yang lain yang mesti bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa iman itu di dada itu benar. Tetapi bentuknya adalah sebuah iqrar di dalam hati kita. Tapi bentuk yang lain daripada bagian iman itu adalah aplikasinya di mana kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Maka sekali lagi istri kita harus paksakan untuk memakai baju syar'i yang baik, memakai pakaian hijab yang sempurna, kemudian berpakaian yang baik yang sesuai dengan syariat. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, maka tanggung jawab seorang suami untuk mengingatkan istrinya agar tidak berpakaian tabarruj dan as-sufur. Baik, berikutnya adalah wa alaihi ayamna'aha minal ikhtilati bi kulli rijal siwa maharimaha. Kita sebagai suami untuk memberikan peringatan dan melarang istri kita untuk bergaul, bercampur dengan laki-laki yang tidak mahram, ya, laki-laki yang tidak mahram. Wal yahzar al-humu, berhati-hati dengan al-hamu. Al-hamu ini adalah ipar, ya, yang mana ipar itu sangat berbahaya. Bahkan Nabi menyebutkan khusus, kalau bukan karena bahaya maka Nabi tidak menyebutkan. Maka Nabi ingatkan kita dan akan bahayanya itu. Karena al-hamu itu adalah kematian. Ya, wahum aqaribuz zaujir rijal. Jangan sampai ini saudara al-hamu itu maksud sini adalah karib kerabat suami dari laki-laki. Ya, dari seperti saudara, anak saudaranya dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kita suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Disebutkan wa katsirun minal masaib tahdusu fil buyut bisababi adam muhafazati ar-rajul ala zaujati. Banyaknya musibah yang terjadi di rumah tangga kita diakibatkan seorang suami tidak menjaga pasangannya atau istrinya. Dan dia membolehkan istrinya untuk duduk dengan siapa saja di rumahnya. Makanya kalau suaminya melarang untuk menerima tamu ya di rumah selain ketika dia tidak
berada di rumah, maka jangan terima tamunya. Kalau suami memesankan seperti itu. Apalagi yang orang ajanib, yang tidak ada kenal dengan siapapun. Wa yasmah laha an tukallim fi telepon. Begitu juga membolehkan istrinya berlarut-larut di dalam hubungan menelpon dengan kawan-kawannya di luar sana. Hal ini tentu perlu seni untuk mengabarkan. Istri harus tahu bahwa dirinya itu adalah sudah diikat dengan sebuah pernikahan. Maka jangan sembarangan untuk menelepon laki-laki kalau tidak ada kepentingan. Jangan sembarangan untuk bergaul, duduk, berinteraksi dengan laki-laki kalau tidak ada hal-hal yang penting. Tutup pintu-pintu itu semua. Tutup pintu-pintu keburukan itu. Ya. Atau seorang suami yasmah la bil khuruj li muqabalatir rijal fil amal. Ini menjadi sebuah ujian besar hari ini bagi kita kaum muslimin, ya, di mana suasana pekerjaan, suasana hari-hari kita hidup sibuk dengan pekerjaan yang andai ada seorang wanita hari ini yang memang aktivitasnya di luar rumah bekerja pagi sampai sore, maka tetaplah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tabarruj. Alhamdulillah hari ini sudah diperbolehkan bagi kita untuk berpakaian dengan baik, ya, secara syar'i, dan sudah bisa kita untuk memakainya. Tidak banyak larangan-larangan secara khusus tentang pola pakaian tersebut. Maka itu ikhwan ukhwat fiddin, para umahat, para akhwat yang bekerja tetap menjaga pakaiannya dengan baik serta menjaga pergaulannya dan tidak bercampur baur dengan orang-orang yang bukan mahram di kantor. Sekali lagi tetap menjaga. Ingat suami, ingat kita adalah sebagai seorang istri yang memiliki batasan-batasan tertentu dengan yang bukan mahram kita. Wabil khusus ketika di kantor. Ya, ingat ketika ada orang yang ngajak makan siang, walaupun mungkin satu kantor, satu tugas, ya, satu tugas, satu kantor, satu amanah, maka ada teman kantor yang ngajak, nanti siang kita makan bersama. Maka di sinilah seorang istri harus tahu, ketika dia ngajak makan bersama, maka langsung ditolak dengan alasan syar'i. Apa sebab? Ya, ketika kita pergi dengan laki-laki lain, makan bersama, duduk satu meja, bahkan mungkin ditambah dengan canda-candaan, ini akan merusak hati suami. Bahkan ini adalah dosa. Dan kita sebagai laki-laki harus tahu pula, harus tahu bahwa dia adalah istri orang, dan itu bukan mahram kita. Kepada para atasan juga harus mengerti. Ini ada bawahan-bawahan yang mungkin muda gitu kan, maka dengan mudahnya dia untuk mengajaknya makan siang atau pergi makan atau minum-minum di luar. Dan ini tolong kita sebagai kaum yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mari kita saling menjaga. Laki-laki tidak sembarangan mengajak orang. Ajalah kaum laki-laki pula. Gitu kan. Ini senangnya, doyannya ngajak perempuan. Tapi teman laki-lakinya tidak pernah diajak. Ini tidak benar. Yang laki-laki mengajak temannya laki-laki kalau ingin mentraktirnya, yang perempuan pergi bersama teman-temannya yang sama-sama perempuan. Akan lebih mudah dan akan lebih enak untuk berbicara. Bagaimanapun hati kita ini lemah, iman kita ini lemah. Maka sebagaimana kata para ulama, sesungguhnya syubhat itu menyambar dengan kuat, namun hati kita adalah lemah. Ya, ini adalah hal-hal yang mesti kita jaga agar kita tidak terjerumus kepada dosa dan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nasihat kepada wanita-wanita yang bekerja, wanita-wanita yang mengharuskan keluar rumah dalam sebuah pekerjaan, yang pertama tetaplah menjaga adab, tetaplah menjaga diri, berpakaianlah dengan cara syar'i, bicaralah seperlunya, dan tetaplah bekerja dengan bergaul dengan orang-orang dengan cara yang baik dan santun, tanpa harus duduk dengan laki-laki atau dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Kemudian di antara bentuk yang kita sebutkan di atas adalah bahwa ketika dia membiarkan pasangan-pasangannya tadi, maka itu akan mengundang kerusakan, mengundang keburukan dalam kehidupan rumah tangganya. Kemudian di antara hak
istri yang mesti kita naikkan dalam bentuk husnus suhbah, al-mu'asyarul ma'ruf adalah ayyuhsina dhanu biha wa la yatakhawwana. Kita berhusnudzan kepada pasangan kita, falaisa lizauji ay yusi'a dhanna bi zaujatihi. Tak pantas bagi kita untuk bersuudzon kepada pasangan kita. Wala yatakhawwana, tidak berkhianat kepadanya. Tentu khianat di sini dalam urusan agama kita, ya. Wa yaltamis lahal atharat fahada ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mencari kekurangannya atau mencari-cari celah-celah agar kita bisa menjatuhkannya, merendahkannya. Ini tidak boleh. Nabi SAW melarang. Innal minal ghira ghira yughidahu Allah tabaraka wa ta'ala wa yughiratul rajul ala ahli min ghairi ribah. Ghirah itu mesti ada, tapi itu tidak menjadi hal yang akan mengarahkan kepada keburukan. Ya, kita bersunudzon secara agama kita, dan kita tidak boleh berkhianat kepada pasangan kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatriqur rajulu ahla lailan yatakhwanahum aw yatluba atharatihim. Wa qad khalafa ba'dhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fara 'anda ahlihi rajulan fa'uqiba bidzalika ala mukhalafatihi. Misalnya, ya, ada seorang laki-laki yang melihat seorang laki-laki berada di rumahnya, kemudian dia menghukumi istrinya itu dengan dia berbuat demikian pula. Nah, ini artinya balas membalas, istilahnya balas membalas. Ini tidak dibenarkan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatrukan nisa lailan fataraka rajulani kilahuma wajada ma imra'atihi ma yaqra. Ini tidak boleh. Ketika seorang istri mendapatkan, kita lihat ada orang lain di rumah kita, kemudian kita pergi pula melakukan hal yang sama, tidak boleh. Bahwa di sini kita penting untuk memperbaiki pasangan kita, kesalahannya, dan kita tidak boleh, ya, saya dikhianati oleh dia, kemudian kita juga melakukan tidak boleh. Keburukan dibalas dengan keburukan. Kita harus meluruskan keburukan itu dan kita memperbaikinya. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, husnudzan adalah sebuah modal utama di dalam kebahagiaan rumah tangga kita. Saling istri berbaik sangka kepada suami, dan suami pun demikian. Kita saling memberikan yang terbaik di dalam interaksi kita bersama. Wallahu ta'ala shawab. Insyaallah ini masih ada beberapa materi lagi yang bisa kita akan bahas, termasuk bagian yang terakhir adalah yahfadz haibataha wa karamataha, itu di mana kita menjaga kehormatan dan kemuliaan pasangan kita, ya, istri kita mesti dijaga. Jangan dijatuhkan kemuliaannya, jangan dijatuhkan kehormatannya, jangan dihinakan depan mertuanya, jangan dihinakan depan saudara-saudarinya, jangan dijatuhkan depan teman dan sahabat-sahabat. Tidak boleh. Kewajiban bagi kita seorang suami untuk menjaganya. Dipanggil dengan panggilan indah, dihormati dan dimuliakan. Selayaknya kita memuliakan orang-orang yang wajib kita muliakan. Jangan pernah sekali-kali kita merendahkan, melecehkannya di depan anak-anaknya, di depan orang tuanya, di depan saudara-saudarinya, depan karib kerabat dan sahabat-sahabat, jiran tetangga kita. Tidak boleh kita merendahkan pasangan kita, dan hak yang mesti diterima oleh dia adalah untuk memuliakannya dan menghormatinya. Sebagaimana Nabi katakan, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an wal fahish walal badhi. Mukmin itu lisannya terjaga, tidak suka melaknat, tidak suka menyakiti hati orang, tidak berkata keji dan kotor. Ini bukanlah sifat mukmin. Mukmin selalu merendahkan diri dan berkata baik, selalu menjaga lisannya. Begitu juga kepada istri kita, kata Nabi SAW, wala tadribul wajh wala tuqabbih. Jangan kita memukul mukanya, wajah istri kita, atau juga tidak boleh kita menjelek-jelekkannya. Kamu ini keluarga yang tidak terhormat, kamu ini adalah keluarga miskin, dan seterusnya. Tidak boleh kita mengucapkan hal yang demikian. Kalau kamu tidak menikah dengan saya, kamu tidak akan pernah menaiki mobil seperti ini. Tidak boleh. Tidak boleh kita merusak dan menghancurkan perasaannya. Kamu harus bersyukur seharusnya menikah dengan saya, karena kamu keluarga yang tidak punya apa-apa. Sehingga ketika kamu menikah dengan saya, kamu terangkat martabatmu, kamu terpandang sekarang karena kamu menikah dengan saya. Ini tidak boleh. Jangan pernah kita melecehkan, merendahkan, dan menghinakan pasangan kita. Ini dilarang dalam agama kita dan sangat dibenci dalam kehidupan pasangan. Maka
Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang masih tersisa pembahasan kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa memperbaiki diri dan bisa berusaha untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangannya, istri untuk suami dan suami untuk istrinya. Insyaallah kalau keduanya sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka maka kita serahkan semuanya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana dan Maha Melihat dan Maha Mendengar dari harapan-harapan dan permintaan-permintaan kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita kaum muslimin kaum muslimat di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan membina biduk rumah tangga dengan riayatillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Saya serahkan kepada saudara saya Ustaz Rahim. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita dan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji atau kita diskusikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 081273 335531. Seperti biasa, antum nanti bisa bertanya melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp di nomor yang sudah disebutkan. Untuk pertanyaan pertama, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Anda mau bertanya, apa yang dimaksud dengan manisnya iman dan bagaimana merasakannya? Mohon contoh dan penjelasannya, Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada dirinya, pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, di mana Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasul adalah yang paling teratas dalam segala urusan cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ketika mencintai seseorang, ia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maslahat dunia, bukan karena ada tujuan tertentu dan lain sebagainya. Ketika laki-laki itu saleh, orang itu baik, maka dia dekati, dia bersahabat, dia berteman, dan persahabatan pertemanan itu dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka di dalam hadis yang sahih ini ada 3 syarat kita akan merasakan manisnya iman. Bahwa iman itu ada rasa. Maka rasa itu akan dirasakan, akan tahu bagi siapa? Bagi 3 orang ini, akhi. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ketika Anda dalam bekerja, azan sudah dikumandangkan, maka tinggalkan pekerjaan itu. Anda sedang musafir dan safar itu sudah mengharuskan kita untuk berhenti sholat, maka pinggirkan mobilnya, sholat dulu. Anda dalam urusan duniawi, berdagang misalnya. Dalam urusan dagang, dari pagi Anda setelah salat subuh menjelang zuhur, zuhur pun tiba. Maka azan memanggil untuk sholat kita bersama, maka tinggalkan dulu dagang kita. Ketika Anda bisa melakukan itu, akhi, maka insya Allah Anda akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasul adalah yang teratas. Ketika dalam syariat, Nabi SAW menyuruh kita untuk memuliakan tamu ketika ada tamu. Maka ketika Anda melakukan itu, Anda akan merasakan manisnya iman. Ketika Anda hidup berumah tangga, kemudian ada tetangga, ada karib kerabat yang menjadi jiran kita, kita muliakan mereka. Kita akan merasakan manisnya iman. Dan dalam urusan syariat, Allah dan Rasul yang menjadi teratas. Yang kedua tadi syaratnya adalah ketika kita bersahabat, dan persahabatan itu dibangun di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat kelak. Di hari di mana tidak ada perlindungan, yaitu orang-orang rajulani tahaba fillahi ijtama alaihi waftaraqa alaihi.
Dua orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Andai ini dibangun persahabatan kita seluruhnya, maka insya Allah kita akan merasakan manisnya iman kita. Dan kita akan, yang ketiga adalah di mana kita istiqamah dan menjalankan syariat, dan kita tidak ingin untuk kembali atau berada dalam kekufuran, ya, sebagaimana kita tidak ingin dicampakkan ke dalam api neraka. Siapa orang yang ingin? Tidak ada. Maka kebencian kita untuk berada dalam kekufuran itu akan mendatangkan, ya, manisnya iman di hati kita. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Akmar di seputaran Cipta Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah setuju jika istri yang bawel dan cerewet itu merupakan ujian iman bagi suami? Nah, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam kehidupan rumah tangga memang banyak hal yang yang dihadapi. Banyak hal yang dihadapi. Di antaranya ini yang disebutkan adalah memiliki kekurangan, ya, mungkin istrinya cerewet, ya. Kisah ini sudah ada di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada salah seorang sahabat yang ingin mengadukan kondisi rumahnya karena istrinya tawilul lisan, dalam bahasanya istrinya cerewet, banyak ngomel, banyak ngomong begitu, banyak bicara, komentar terus gitu. Dan ini membuat hati tidak nyaman bagi seorang suami. Nah, ketika itu dia ingin mengadukan kondisi rumah tangganya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu ingin mengadukan kondisi yang ada di rumahnya. Setiba dia di rumah, di depan rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala Amirul Mukminin Umar Al-Faruq, maka pun dia mendengarkan istri Umar juga berkata sesuatu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya ketika setiba di rumah Umar, sampai di rumah Umar, dia merasakan bahwa ternyata Umar juga merasakan apa yang dirasakan. Maka dia kembali. Tidak mungkin dia bertanya kepada orang yang kira-kira nasibnya sama dengan dia, kan begitu. Maka setelah ingin pergi, Umar bin Khattab memanggil sahabat tersebut. Maka kemudian dia sampaikanlah apa yang dirasakan di rumah. Maka kemudian Umar memberikan, ini asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian dia menyampaikan, sesungguhnya bisa untuk membalas, saya bisa untuk memberikan hukuman kepada istri saya, namun saya bisa bersabar karena 4 hal. Ini disampaikan oleh Umar, saya bisa bersabar karena 4 hal. Yang pertama, karena istri saya telah melahirkan anak-anak saya dan menyusuinya. Yang kedua, karena istri saya telah membuat makanan untuk saya dan keluarga saya. Yang kedua, karena dia telah mengadon roti untuk membuat kue untuk saya. Dan yang ketiga adalah dia telah menyuci baju saya. 4 hal ini bukanlah hal yang sepele di mata Umar. Ini bukanlah hal yang sepele di mata Umar. Tapi perkara yang membuat dia bersabar atas kekurangan istrinya. Maka apa kata Umar di akhirnya? Wahai saudaraku, bersabarlah kamu karena itu sesungguhnya tidak lama. Nah, itu dia. Di kuncinya. Bersabarlah kamu karena sesungguhnya itu adalah tidak lama. Insyaallah marah istri itu tidak akan lama. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditarik, kalau itu adalah ujian, ya masing-masing memiliki tabiat. Ya, ujian itu kan bisa berupa ujian itu bisa berupa ucapan istri yang seperti tadi itu, artinya kekurangan tadi. Maka dalam ayat tadi sudah kita bacakan, jika ada kekurangan pada diri istri kita seperti tadi, mungkin kurang bisa menjaga lisan, itu kata Allah tabaraka wa taala, semoga Allah kalau kalian bersabar di dalamnya, semoga Allah jadikan itu adalah banyak kebaikan padanya. Mungkin karena kesabaran Anda menghadapi istri seperti itu, Allah lahirkan anak-anak yang
yang saleh. Allah bukakan pintu-pintu rezeki, Allah jadikan Anda sehat. Kita tidak tahu ini kaum muslimin. Kita tidak tahu akhi, sejauh mana keberkahan, kebaikan, kesabaran kita. Nah, ini oleh itulah bahwa kita perlu bersabar di dalam menghadapi kehidupan kita. Wallahu taala bisawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ummu Akmar yang diciptakan ya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikoreksi apakah benar riwayat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan kepada Nabi Ismail untuk mengganti istrinya yang sering berkeluh kesah kepada selain Allah. Apakah bisa dianalogikan juga dengan istri-istri kita zaman sekarang yang sering apa-apa curhat di medsos Ustaz? Nah, di dalam sirah Ar-Rahiqul Maktum dijelaskan sekitar halaman di depan ya, masih belasan, 14 sampai 15, itu disebutkan bahwa ketika Ibrahim itu ke kota Mekah hanya beberapa kali saja. Pertama mengantar, ya. Yang kedua ketika Ismail sudah menikah pertama, bahwa Ismail menikah pertama dengan seorang wanita, dan setelah menikah Ibrahim datang ke Mekah, dan di Mekah ketika datang Ismail tidak bertemu dengan ayahnya Ibrahim. Nah, Ibrahim hanya bertemu dengan menantunya, istri daripada anaknya. Setelah bertemu, maka banyak hal yang disampaikan oleh wanita ini kepada Ibrahim alaihissalam. Kehidupan dia bersama suaminya, kekurangan dan seterusnya. Keluh kesah yang sangat banyak. Lalu kemudian karena Ibrahim adalah seorang ayah yang cerdas, ayah yang sangat baik dan faham dengan anak. Ini juga pelajaran mahal. Walaupun Ibrahim tinggalnya di Syam dan Ismail dan ibunya di Mekah, maka tidak menjadikan hubungan ini tidak akrab. Tetapi hati Ibrahim dan dengan Ismail terpaut kuat, sehingga setelah Ibrahim alaihissalam pergi dari rumah tersebut dan dia membalikkan palang pintu, itu dalam sejarahnya, membalikkan palang pintu rumah Ismail tersebut. Nah, setelah itu Ibrahim pergi dan tidak bertemu dengan Ismail alaihissalam. Nah, setelah Ismail pulang, istrinya menceritakan tadi ada yang datang, kemudian dia sebutkan ciri-cirinya dan saya sampaikan ini dan itu kepadanya. Lalu Ismail berkata, apa yang dilakukan oleh dia? Kata istrinya, tidak berkata apa-apa, tidak menyampaikan apa-apa, cuman hanya membalik palang pintu, ya, membalik palang pintu. Maka kemudian Ismail, seorang anak yang bertakwa, yang faham dengan maksud ayahnya, walaupun tidak dekat hidup bersamanya, maka perlulah kita belajar bagaimana mendidik anak dengan tipe ayah yang berjauh dengan anaknya. Ini belajar kepada Ibrahim alaihissalam. Maka Ismail memahami betapa ayahnya berpesan, ini wanita yang tidak cocok untuk kehidupan kamu. Maka kemudian Ismail alaihissalam menceraikan dan menikah kedua kalinya. Nah, setelah menikah kedua kalinya, maka Ibrahim datang yang ketiganya adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih Ismail alaihissalam. Maka ini adalah kekurangan yang pada diri istri Ismail alaihissalam. Nah, tentu pada istri hari ini sekali lagi agar menjaga diri dan tidak mengumbar keluh kesahnya di medsos. Sekali lagi saya katakan, medsos itu adalah alat yang kita gunakan sebagai kemajuan teknologi untuk urusan-urusan yang lain. Tapi kalau curhat itu bukan di situ tempatnya. Kalau update status bukan dalam urusan rumah tangganya. Tapi berikanlah status yang berbicara tentang ilmu dan disebarkan kebaikan bagi orang. Tapi urusan rumah tangga, urusan pribadi, hubungan suami istri tidak pantas untuk diceritakan ke medsos, dibuatkan status atau di-share ke seluruh orang dan lain sebagainya. Ini bukanlah akhlak yang baik dan terpuji. Karena ketika ini terjadi akan membuka pintu-pintu keburukan bagi kehidupan rumah tangga. Andai ada orang yang
memanfaatkan waktu, memanfaatkan momen ini, maka akan ada laki-laki yang akan menggoda. Ya. Dalam kondisi galau seperti itu, bisa saja ada orang lain yang akan masuk, memberikan perhatian, memberikan ucapan-ucapan indah yang mungkin dia tidak temukan pada suaminya. Atau mungkin mengirimkan belanja yang dia tidak dapatkan pada suaminya dengan angka tertentu. Nah, apakah ini akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan rumah tangga? Tentu tidak. Bagi orang yang memiliki akal yang sehat, tidak melakukan ini. Bagi orang yang beriman kepada Allah, tidak akan melakukan ini. Maka para wanita, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Fi lisanikum wa fi yadikunna. Dalam lisan kalian, dalam tangan kalian, jangan mudah untuk ada status di dalam hubungan rumah tangga sehingga di-share ke seluruh orang. Agar orang tahu, dunia ini semua tahu bahwa dirinya dalam kondisi susah, dalam kondisi masalah. Adukanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sampaikan sebuah konsep dalam Al-Quranul Karim. Di dalam konsep Al-Quranul Karim, ketika ada masalah di dalam hubungan, dan kedua ayat ini hubungannya, kaitan ungkapannya, temanya dalam urusan rumah tangga. Pertama adalah ketika Nabi Yakub alaihissalam, ketika kehilangan anaknya Yusuf alaihissalam, maka dia mengadu kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Syakwa adalah berkeluh kesah. Dalam bahasa kitanya syakwa adalah bahasa Arab, artinya adalah, bahasa kitanya adalah keluh kesah. Maka kemudian dia mengadukan kepada Allah Azza wa Jalla. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku adukan keluh kesahku adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah yang sulit di dalam mengurusi anak, jangan ada status. Ayah yang sulit mengurus keluarganya, jangan diumbar keluar. Anak saya ini sulit, anak saya kurang ajar, tidak bisa. Adukanlah kepada Allah sang pemilik hati anak. Sebagaimana tauladan yang telah dicontohkan oleh Yakub alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Khawlah yang mengadukan tentang dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Tahrim, ya, yang mengadukan kepada Allah Azza wa Jalla tentang ketika suaminya menolak, menzihar dirinya, menzihar istrinya, menzihar pasangannya. Afwan, bukan kisah Khawlah, ada seorang wanita yang dizihar oleh suaminya, kemudian dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah tahunya kita bahwa ketika ada hubungan pasangan suami istri retak, tetapi tidak mengadu keluh kesahnya kepada manusia, namun mengadu keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah itu disebutkan hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Azza wa Jalla, mengadukan segala bentuk kerumitan dan permasalahan rumah tangganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashtaki ila Allah, dia hanya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat, syakwa dalam Quran hanya 2 kali disebut. Yang pertama adalah dan kedua-duanya ditempatkan Allah dalam urusan rumah tangganya, yaitu yang satu adalah seorang ayah yang kehilangan anak, yang satu lagi adalah seorang istri yang mengadukan tentang dirinya kepada Allah terhadap perilaku suaminya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya, dan mudah-mudahan juga bisa bersikap bijak dalam hal ini. Baik, kita kelar untuk hari ini di kajian kesempatan hari ini. Mudah-mudahan esok kita akan bersambung kembali dengan lanjutan kajian bersama Ustaz kita. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani Marajid Ilmu dan Peradaban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.